Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Betul. Jadi urutannya itu dulu. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Gubernur siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang yang kemarin di media kan, disebar di media bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies kan. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan PSI, mudah-mudahan Anies Kaisang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami warga Jakarta, khususnya Jakarta Utara, Kelurahan Warakas, ingin Pak Anies menjabat kembali sebagai gubernur, maju kembali sebagai gubernur seperti tahun 2017. Dan kami sebagai warga Jakarta telah menikmati kinerja Pak Anies. Untuk itu sekali lagi untuk Pak Anies, kami ingin Pak Anies terus maju. Anies Rashid Baswedan, yes, 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 yes. Nanya kan relawan juga udah banyak yang bergerak nih Pak. Ini sekarang per hari ini gimana Pak Anies? Apakah sudah ada keputusan fix atau enggak untuk maju atau masih memikirkan? Ya, ngalir aja sekarang. Kita lihat memang kami secara serius memikirkan tentang Jakarta dan berdiskusi dengan banyak pihak, khususnya yang senior, kemudian juga teman-teman muda, masyarakat, dan kami mempertimbangkan amat serius. Mudah-mudahan nggak lama lagi sampai kepada kesimpulan. Tapi yang jelas saya merasa sangat terhormat sekali dengan teman-teman yang memberikan kepercayaan, juga relawan-relawan yang selama ini juga memberikan kepercayaan, menyampaikan pandangannya. Anies Baswedan ada kemungkinan jadi calon gubernur DKI Jakarta lagi nih. Setelah DPW PKS mutusin bakal ngusung Anies di Pilkada 2024 ini. Ini disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khairuddin. Katanya rapat DPW PKS sepakat calonin Anies jadi calon gubernur DKI. Keputusan ini kontras banget sama sikap PKS pas habis Pilpres kemarin. Saat itu mereka bilang nggak bakal ngusung Anies di Pilgub nanti, karena Anies udah jadi tokoh nasional, bukan lagi tokoh daerah. Emang sih keputusan pencalonan Anies ini belum final, akan diputuskan oleh DPP PKS. Menurut Humas PKS Ahmad Mabruri, ada beberapa kandidat lain yang masuk radar, seperti Muhammad Sohid dan Mardani Alisera. Pencalonan Anies sebagai gubernur bikin khawatir sih. Kita ingat pas Pilkada 2017 lalu, Anies pakai politik identitas buat meraih dukungan warga Jakarta. Gara-gara itu, warga Jakarta bahkan masyarakat Indonesia jadi terpolarisasi. Kita nggak mau kondisi itu terulang lagi. Yuk, tolak politik identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari apa hasil dari reformasi 26 tahun yang lalu? Matinya demokrasi. Nepotisme yang pada saat itu adalah awal kejatuhan dari Orde Baru, malah hari ini muncul, dan itu banyak didukung oleh sebagian besar dari rakyat Indonesia. Apa akibat dari nepotisme? Banyak sekali korupsi, dan lihat, rakyat akan semakin susah. Jenjang dari jenjang ekonomi yang ada semakin jauh. Korupsi, koruptor yang ratusan triliun hilang begitu saja. Emak-emak adalah yang paling merasakan akibatnya. Kami Ketua Umum Forum Komunitas Ustadzah Provinsi DKI Jakarta
bersama mengharapkan kepada Pak Anies untuk siap menjadi Gubernur DKI, memimpin kembali Jakarta, karena kita melihat karyanya sudah nyata, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dari lapisan atas sampai lapisan paling bawah. Bahkan seluruh Indonesia dan mancanegara mengakui keberhasilan Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta yang lalu. Ayo, jangan ketinggalan, semua dukung Pak Anies untuk kembali pimpin Jakarta. Ayo Pak, jangan tolak. Bagaimanapun juga, selama ini kita mengenal Pak Prabowo sebagai seorang yang nasionalis dan berasal dari keluarga non-muslim. Sudah pasti Pak Prabowo sesungguhnya adalah tokoh yang pluralis dan toleran. Jadi kita sekarang bisa paham kenapa sekarang Pak Prabowo seperti enggan buat bersama-sama dengan PKS. Mungkin bisa jadi nih Pak Prabowo trauma harus menari-nari dalam tabuhan genderang PKS yang dulu memaksanya bermesraan dengan kelompok Islam radikal dan konservatif. Dan sekarang ini tanpa harus tampil Islami sama sekali, Pak Prabowo malah bisa memenangkan Pilpres 2024. Pak Prabowo tidak perlu lagi tampil dan mendatangi kelompok-kelompok Islam konservatif yang sebetulnya nggak dia sukai. Ada putusan hakim menyatakan tidak ditemukan nepotisme. Kan ada putusannya. Kalau begitu, ya Dol, dengerin. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi. Gitu dong logika hukumnya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Nah, anak dari siapa ini? Jangan main-main bikin putusan kau. Enak aja bikin putusan. Bukan nepotisme. Jadi anak siapa dia? Samsul. Nah, ini si Samsul anak siapa ini? Samsul Fad. Tidak menghina, tidak kebencian, tapi ini fakta hukum. Oleh karena itulah ini disebut dagelan persidangan itu. Saya terus terang saja mengatakan, ya, saya udah berkatakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita pemilik negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu jalan, yaitu semuanya duduki kantor DPR itu.
gereja, pilih abang. Kok saya agama Islam, Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau nggak? Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 buat 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor. Masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang 1 malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sebelumnya kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang 1 putaran? Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin.
Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan, dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan.
Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa, kembali memproduksi produk haram. Yang diharamkan adalah 2 hal. Satu, katanya umat Islam haram hukumnya mengucapkan selamat hari raya umat beragama lain. Itu satu. Yang kedua, mereka juga mengharamkan salam dengan mengucapkan lintas agama. Oh, ini semakin tidak karu-karuan. Karena katanya itu sudah akan dikhawatirkan mengganggu akidah. Saya berpikir teman-teman dari NU atau Muhammadiyah atau yang lain pun juga tidak bersetuju dengan fatwa MUI ini. Tapi saya menyikapinya dengan santai saja. Wong MUI itu kan hanya ormas yang tidak mengikat. Fatwanya kalau dilanggar juga tidak ada konsekuensi apapun kepada saya. Yang jelas saya akan tetap mengucapkan selamat hari raya bagi sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya setanah air, sebangsa yang sedang merayakan hari raya yang diyakininya dengan sukacita, dan sudah pasti itu tidak akan mengganggu akidah saya. Saya heran dengan logika berpikir dari Komisi Fatwa MUI ini. Saya sudah puluhan tahun berkali-kali setiap tahun mengucapkan selamat Natal, selamat Hari Paskah, selamat Waisak, selamat Galungan, selamat Imlek. Akidah keislaman saya tidak berubah sama sekali. Sama juga dengan mereka mengucapkan selamat puasa, selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha kepada kami, orang-orang Islam. Akidah mereka pun juga tidak terganggu. Jadi saya menolak ini fatwa dari MUI ini karena sangat tidak Indonesiawi gitu. Saya meyakini bahwa keberagaman di Indonesia ini, termasuk keberagaman agama ini, adalah keniscayaan yang suka atau tidak suka ini harus kita terima dengan tersenyum dan bahagia. Jangan dirusak dengan
berbagai analisis-analisis yang menurut saya berlebihan. Bagi saya, kesukacitaan saya mengucapkan selamat Natal, selamat Galungan, selamat Waisak, selamat Paskah, atau selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus, atau selamat Imlek. Ini adalah manifestasi dari kerukunan kita beragama. Karena saya lihat teman-teman saya yang beragama Muslim pun juga sering sekali mengucapkan selamat Natal, selamat Imlek, selamat Hari Waisak, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saya agak bingung dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini. Saya tetap akan mengucapkan selamat Hari Raya bagi saudara-saudara saya yang beragama lain. Itu ketetapan saya. Dan bagi saya itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Sama sekali saya tidak terganggu akidah saya, tidak luntur keislaman saya. Itu menurut saya. Saya tidak melihat urgensi Komisi Fatwa MUI untuk memproduksi haram lagi. Dan menurut saya ini banyak yang akan tidak mengikuti karena kita tidak akan merusak tenun kebangsaan kita, kebinekaan kita, lalu kita seolah-olah merasa menjadi mayoritas atau yang terbanyak begitu bisa mendikte banyak orang. Saya tidak bersetuju. Apakah tidak ada hal-hal yang lebih berprioritas yang harus dipikirkan? Sebagai contoh, MUI itu memberikan arahan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan, misalkan. Korupsi yang merajalela, nepotisme yang rusak nggak karu-karuan, demokrasi yang hancur lebur, yang merusak keindonesiaan kita. Harusnya MUI masuk di wilayah itu, sehingga masalah remeh-temeh ucapan selamat Natal aja dipermasalahkan terus dan terus terjadi. Korupsi merajalela, nepotisme marak di mana-mana, kolusi marak di mana-mana. Itu mungkin lebih urgent diberikan fatwa super haram itu bagi koruptor, bagi orang yang melakukan nepotisme, membangun dinasti politik, mengumpulkan uang secara tidak halal, daripada hanya sekedar mendikte umat untuk tidak mengucapkan selamat Natal atau memberikan salam. Bagi saya aneh kalau ada orang Muslim yang terganggu karena perayaan Hari Raya umat beragama lain. Itu menunjukkan betapa tipisnya akidah Anda. Jadi saya kali ini harus kembali mengkritisi. MUI sebaiknya memberikan pencerahan untuk hal-hal yang lebih urgent yang dihadapi bangsa ini. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OPOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno.
dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.